Tahukah kamu, ada satu komoditas dari Nusantara yang pada abad ke-15 harganya bisa lebih mahal dari emas, hingga membuat bangsa-bangsa besar di Eropa rela berlayar ribuan kilometer untuk mencarinya. Apakah itu? Mari kita simak video ini. Pada abad ke-15, bangsa Eropa mengalami masa yang disebut zaman penjelajahan samudra atau Age of Exploration. Ada beberapa faktor utama yang mendorong mereka melakukan penjelajahan. Yang pertama, mencari rempah-rempah yang saat itu sangat mahal dan hanya bisa didapat dari wilayah Asia, khususnya Nusantara. Kedua, penyebaran agama, terutama agama Kristen sebagai bagian dari misi keagamaan mereka. Ketiga, kemajuan teknologi pelayaran seperti penggunaan kompas, peta, dan kapal layar yang lebih kuat. Yang keempat, persaingan antar negara Eropa untuk menguasai jalur perdagangan dan wilayah baru. Bangsa Portugis menjadi pelopor penjelajahan menuju Asia. Awalnya, Bartolomeus Dias pada tahun 1488 berhasil mencapai Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Tujuannya adalah mencari jalur laut yang aman dan cepat menuju Asia tanpa harus melewati jalur darat yang dikuasai bangsa lain. Penemuan jalur ini menjadi gerbang penting bagi pelayaran menuju Asia. Kemudian, perjalanan ini dilanjutkan oleh Vasco da Gama yang pada tahun 1498 berhasil sampai ke Calicut, India. Tujuannya adalah membuka jalur perdagangan langsung rempah-rempah dari Asia ke Eropa, sehingga Portugis bisa memonopoli perdagangan tersebut. Dengan pencapaian ini, jalur perdagangan rempah semakin terbuka lebar. Selanjutnya, Afonso de Albuquerque memimpin ekspedisi besar ke Malaka pada tahun 1511 dan berhasil menguasainya. Tujuannya adalah mengendalikan pusat perdagangan penting di Asia Tenggara agar Portugis bisa langsung mengakses rempah-rempah dari Maluku. Sementara itu, bangsa Spanyol juga berambisi menemukan jalur menuju Asia. Awalnya, Christopher Columbus pada tahun 1492 berlayar ke arah barat untuk mencari jalur alternatif menuju Asia tanpa melewati Afrika. Namun, yang ia temukan justru adalah benua Amerika. Setelah itu, Spanyol mengirim Ferdinand Magellan yang memimpin ekspedisi mengelilingi dunia melalui jalur barat. Tujuannya adalah menemukan jalur laut barat yang bisa membawa Spanyol langsung ke Kepulauan Rempah. Pada tahun 1521, rombongannya sampai di Filipina. Kemudian, setelah Magellan meninggal, Juan Sebastian Elcano melanjutkan perjalanan dengan tujuan membawa kapal dan awak yang tersisa kembali ke Spanyol melalui jalur timur. Ia menjadi orang pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Meskipun pengaruh Spanyol di Nusantara tidak sebesar Portugis, mereka sempat menguasai Maluku bagian utara. Tidak lama kemudian, Belanda mulai ikut serta dalam persaingan ini. Pertama, Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi pertama Belanda ke Banten pada tahun 1596 dengan tujuan membuka hubungan dagang langsung dengan Nusantara tanpa melalui perantara Portugis atau Spanyol. Ekspedisi ini menandai awal hubungan dagang Belanda dengan Nusantara. Lalu ada Willem Barents yang mencoba mencari jalur ke Asia melalui kutub utara dengan tujuan menemukan rute yang lebih singkat dan aman dibanding melewati Tanjung Harapan. Walaupun usahanya tidak sampai Nusantara, pengetahuannya membantu perencanaan jalur laut Belanda di masa depan. Akhirnya, Jacob van Eyck memimpin ekspedisi besar ke Maluku pada tahun 1598 dengan tujuan mengambil rempah-rempah dalam jumlah besar dan memperkuat kedudukan Belanda di perdagangan Asia. Keberhasilan ini memperkuat posisi Belanda dalam perdagangan internasional. Dari perjalanan panjang para penjelajah ini, kita dapat melihat bahwa tujuan mereka pada dasarnya sama, menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan. Namun, kedatangan mereka juga menjadi awal dari masa penjajahan yang berlangsung ratusan tahun di Nusantara. Semoga penjelasan ini menambah wawasan kita tentang sejarah penjelajahan bangsa Eropa dan hubungannya dengan Nusantara.